Ah, Ayo, mulai mulai ya. ntar diedit kan? Enggak, Oh, udah mulai ya. iya maksudnya di awal. Ya, Eh, eh, baik, ini dengan Mas Sadam ya. ya betul Pak. Eh, Kalau begitu perkenalkan ya, saya Rizky Putra Akbar. Saya dari tim rekrutmen perusahaan Kita Bisa. Di sini saya akan membantu proses interview Pak Sadam. Semoga proses interview hari ini berjalan dengan lancar, Mas Sadam bisa jawab dengan baik dan benar, serta saya bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maksudnya nggak sampai ke ranah pribadi. Oke, langsung saja ya. Mas Adam boleh langsung perkenalkan diri. Baik Pak, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Sadam, saya telah bekerja sebagai product manager selama 3 tahun, fokus pada pengembangan produk digital dan pengelolaan tim lintas fungsi. Selama ini saya terbiasa mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merancang roadmap produk, dan memastikan tim mencapai target proyek. Saya senang berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang berdampak sosial, dan saya antusias bisa bergabung di sesi ini. Kalau begitu, kalau kamu pengen bergabung di perusahaan kita, gimana sih cara kamu menentukan fitur apa yang harus dikembangkan dulu nih? Baik, saya akan mulai dengan melihat data dan tujuan produk. Biasanya saya prioritaskan fitur yang paling berdampak pada pengalaman dan kebutuhan utama pengguna, tapi tetap sejalan dengan arah bisnis, Pak. Oke, kalau ada dua fitur nih yang sama-sama penting, satu buat user dan satu buat bisnis, kamu bakal pilih yang mana dulu nih? Dan kenapa pilih yang itu dulu? Baik, kalau ada dua fitur yang sama-sama penting, satu untuk user dan satu untuk bisnis, ya saya akan lihat mana yang memberikan impact jangka panjang lebih besar. Biasanya saya pilih yang fokus ke user dulu sih Pak, karena kepuasan dan kepercayaan pengguna adalah dasar keberlanjutan bisnis, apalagi di platform sosial seperti biasa. Kita bisa ini. Oke, kalau gitu boleh ceritain pengalaman kamu waktu mencoba cara memahami kebutuhan pengguna sebelum membangun fitur. Waktu di Impact Fund, saya dan tim melakukan riset untuk memahami kenapa banyak donatur berhenti di tahap pembayaran. Kami melakukan wawancara singkat dengan pengguna, analisis data funnel, dan uji desain prototype. Dari situ kami tahu kalau proses donasi terasa terlalu panjang dan kurang transparan soal biaya. Oke nih, dari semua insight yang kamu dapat, gimana sih cara kamu nentuin mana yang paling penting untuk dijadikan prioritas? Ya, Pak. Dari semua insight yang terkumpul, saya menentukan prioritas berdasarkan dampaknya terhadap pengalaman pengguna dan kemudahan implementasinya. Jadi kami fokus dulu ke hal yang menghambat, mempercepat proses donasi, Pak, sebelum beralih ke peningkatan lain seperti tampilan dashboard, transparansi. Kalau gitu, saya pengen tahu nih, kamu pernah gak sih punya ide produk yang bagus, tapi ternyata nggak cocok sama kebutuhan user? Ya, saya pernah, Pak. Waktu itu saya punya ide untuk menambah fitur donasi berlangganan supaya pengguna bisa otomatis tiap bulan di awal terlihat menjanjikan. Tapi secara jeluntuan jumlah pengguna yang aktif pakai fitur itu rendah. Oke, data atau feedback apa sih yang bikin kamu itu sadar kalau produk itu tuh nggak pas gitu di perusahaan kita? Untuk itu eh, ide yang untuk menambah fitur ya donasi berlangganan, Pak, supaya pengguna bisa otomatis berdonasi tiap bulan. Oke, gimana rasanya waktu tahu ide kamu itu nggak sesuai ekspektasi? Apa yang kamu pelajari nih dari situ? Oh,
waktu itu saya ngerasanya sih saya tetap terus eh, belajar ya Pak ya. Rasanya tentu nggak kecewa. Tapi itu jadi pelajaran berharga saya bahwa ide yang bagus di atas kertas belum tentu cocok di lapangan. Makanya saya sekarang selalu validasi dulu lewat riset dan uji coba kecil sebelum membangun fitur penuh. Oke, kalau gitu lanjut ya. Saya pengen tanya nih, apa hal paling berharga yang kamu pelajari dari produk yang gagal? Hal yang paling berharga saya pelajari adalah pentingnya validasi ide sejak awal dan mendengarkan suara pengguna dalam mengembangkan fitur. Oke, pasti kan tim kamu tuh pasti ada kecewa ya, patah semangat atau Ya, gimana. Apa sih yang kamu lakukan untuk menjaga semangat tim setelah tahu tuh hasilnya nggak sesuai harapan? ya. Untuk menjaga semangat tim, saya ajak mereka refleksi bareng, fokus pada hal yang sudah berhasil, dan jadikan kegagalan itu bahan belajar untuk literasi berikutnya. Oke, kalau gitu berikan contoh bagaimana Anda memotivasi tim untuk mencapai target-target bersama. Saya biasanya mulai dengan menyamakan visi dan tujuan agar semua merasa punya peran penting. Lalu saya bentuk menetapkan target kecil yang realistis, memberi apresiasi setiap kemajuan dan menjaga komunikasi terbuka supaya mereka tetap merasa didengar dan termotivasi sampai target yang tercapai, Pak, sesuai perusahaan. Oh iya nih, selama kamu pengalaman kerja kan ya, kamu kan udah lama ya, pengalaman kamu 3 tahun. Pernah gak sih kamu salah ambil keputusan di tim? Nah itu gimana cara kamu nanganinya? Pernah, waktu itu saya memutuskan untuk menunda riset pengguna karena ingin mencapai peluncuran fitur. Ternyata hasilnya fitur tersebut kurang digunakan. Setelah itu saya akui kesalahan ke tim, evaluasi bareng, dan kami lakukan riset tambahan untuk memperbaikinya, Pak. Dari situ apa dampaknya terhadap tim atau produk? Ya dampaknya tim sempat kehilangan waktu ya, Pak. Tapi kami jadi lebih berhati-hati dan sepakat untuk selalu validasi keputusan dengan data sebelum eksekusi, Pak. Oke, kalau gitu, eh, saya pengen tanya kenapa sih kamu tertarik nih bergabung di perusahaan kita? Ya, saya tertarik bergabung di Kita Bisa karena ingin bekerja di tempat yang bukan cuma fokus pada pertumbuhan bisnis, tapi juga punya dampak sosial nyata. Teknologi for Humanities sangat sejalan dengan apa yang saya yakini bahwa produk digital bisa jadi alat untuk kebaikan dan membantu banyak orang, Pak. Gimana nih kalau jika perusahaan kita ini nggak sesuai sama ekspektasi Pak Sadam? Ya, kalau ternyata perusahaan tidak sesuai dengan ekspektasi saya akan tetap berusaha beradaptasi dan memberi kontribusi terbaik, Pak. Saya percaya setiap tempat punya tantangan dan kesempatan untuk belajar, jadi saya akan fokus mencari solusi dan tetap berkolaborasi dengan tim untuk mencapai perubahan positif. Oke, sebelum selesai nih ya kita wawancara, saya ada pertanyaan terakhir nih. Boleh gak sih kamu ceritakan momen ketika kamu itu harus membuat keputusan sulit secara etis dalam pekerjaan? Apa sih yang kamu lakuin waktu itu? Pernah ada situasi ketika tim mendapat tawaran kerjasama dari pihak eksternal yang bisa meningkatkan jumlah donasi, tapi cara promosinya berpotensi menyesatkan pengguna. Saya putuskan untuk menolak kerjasama itu meski cara bisnis terlihat menguntungkan. Saya juga jelaskan ke tim alasan etisnya bahwa kepercayaan pengguna jauh lebih penting daripada hasil jangka pendek. Keputusan itu membuat kami tetap menjaga integritas dan kredibilitas produk di mata pengguna, Pak. Oke, terima kasih ya Mas Adam sudah menjawab dengan baik. Nah, terima kasih nih udah luangin waktu untuk ikut interview di perusahaan kita ini. Sebelumnya ada pertanyaan gak nih Mas Adam sebelum saya tutup interview ini? Eh, Baik Pak, mungkin sudah cukup Pak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk interview ini. Eh,
Mungkin itu saja, Pak. Oke, kalau gitu nanti kita kabarin kamu via email ya. Mungkin paling lambat tuh dua Siap, minggu. Pak. Tapi kalau setelah dua Siap, minggu Pak. belum ada kabar, mungkin kamu masih belum cocok di perusahaan kita. Oke, mungkin segitu saja ya dari saya. Terima kasih, Mas Adam. Baik, Pak. Terima kasih. Izin live ya, Pak.